pasar untuk membeli sesuatu di pasar. Di tengah perjalanan, Darmi merasa malu berjalan bersama dengan ibunya. Dia pun menyuruh ibunya itu untuk berjalan di belakangnya. Dia berjalan di depan. Sang ibu hanya menuruti perkataan anaknya. Kasihan ya. Setiap kali ada yang bertanya kepada Darmi, siapakah orang yang di belakangnya itu, dia selalu menjawab bahwa itu adalah pembantunya. Wih, sungguh keterlaluan ya. Sang ibu yang mendengarkan perkataan anaknya sedih sekali hatinya. Dia tidak menyangka anaknya berkata seperti itu. Begitulah yang terjadi terus-menerus setiap bertemu dengan orang lain. Kasihan ya ibunya. Masih lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Pada suatu ketika, di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Pemuda itu pun bertanya kepada Darmi, "Wahai gadis cantik, siapakah orang tua yang ada di belakangmu itu?" Darmi pun menjawab, "Oh, dia itu adalah pembantuku." Ibunya hanya terdiam mendengar perkataan anaknya. Ini ya, teman-teman, cok nih. Tiba-tiba sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Kemudian dia membentak ibunya. Darmi itu membentak ibunya. Akan tetapi ibunya hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan anaknya. Dibentak, ibunya dibentak. Ya. Ibunya duduk di pinggir jalan. Kemudian mulut ibunya berkata sesuatu dengan menengadahkan kedua tangannya. Dia berdoa. Darmi semakin marah melihat ibunya. Akan tetapi sang ibu tetap berdoa memohon agar Tuhan menghukum anaknya yang durhaka itu. Wah, apa yang terjadi ya? Ikutin terus, jangan sampai pergi ya. Ya Tuhan, hamba mohon ampun kepadamu. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya, ya Tuhan, ucap sang ibu. Dan tak lama kemudian langit menjadi mendung. Lalu hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menggelegar. Seperti ini ya. Ini petirnya nih. Tiba-tiba secara perlahan kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi sangat kaget dan menjadi panik. Apa yang terjadi dengan kakiku, Ibu? Tolong aku Ibu, ucap Darmi sambil berteriak. Maafkan aku, Bu, aku tidak akan mengulanginya lagi, seru Darmi semakin panik. Wah, ini mulai menjadi batu. Seperti ini ya. Ini petir masih menggelegar. Ini sudah jadi batu. Namun ibunya tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat ikut menyaksikan peristiwa itu. Dan perlahan-lahan langit pun kembali cerah. Sampai ke sini. Batunya udah menjadi batu ya. Hukuman sudah terjadi dan cuaca kembali menjadi cerah. Seluruh tubuh Darmi menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan. Batu itu diberi nama batu menangis. Sampai saat ini batu menangis itu masih tetap dipelihara dengan baik. Seperti ini, batu seperti ini. Ya. Sudah selesai.